Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 197. Tang Jin mulai menangis lagi. Dong Suebing sangat marah. Kalian semua harusnya tahu bahwa keluargaku yang menelepon polisi, dan kalian semua bahkan tidak repot-repot mengirim petugas. Apa artinya ini? Mencoba menunjukkan kepadaku bahwa kamu berani melawanku. Anda tidak ingin memberi saya wajah, sial. Kalian semua terlalu berani. Para hooligan dan wakil kepala biro, dan kalian semua berani memilih untuk memihak para hooligan. Bagus. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya dan menelepon direktur kantor biro, Hu Xilian. Hu Xilian sedang menonton TV bersama suaminya. Halo, Ketua Dong. Dong Suebing bertanya dengan nada serius. Direktur Hu, siapakah kepala desa Huitian? Hu Xilian terkejut dan bisa merasakan kepala Dong marah dari nada bicaranya. Itu Liu Dahai. Bisakah kamu memberiku nomor teleponnya? Tentu. Beri aku waktu sebentar. Hu Xilian menunjuk ke meja kopi, dan suaminya segera memberikan buku catatannya. Hu Xilian tahu pasti telah terjadi sesuatu di desa Huitian. Tapi karena kepala Dong tidak menyebutkan apapun, dia tidak bertanya. Dia segera memberikan nomor telepon Dong Suebing Liu Dahai. Setelah menutup telepon, Dong Suebing segera menelepon Liu Dahai. Semua orang di rumah sedang melihat Dong Suebing. Luan Xiaoping bertanya, "Nak, siapa yang kamu telepon?" Dong Suebing menjawab, "Seorang rekan." Dering, dering, dering sambungan tersambung dan seorang pria yang terdengar agak mabuk menjawab. "Halo." Liu Dahai baru saja selesai makan malam dan minum bersama beberapa petugas. Dia baru sampai di rumah selama 15 menit, dan istrinya sedang memijat punggungnya. Dia akan tertidur ketika teleponnya berdering. Dong Suebing berkata dengan dingin, "Liu Dahai." Liu Dahai tercengang. Siapa yang berani memanggilnya dengan nama lengkapnya? "Ini aku." "Siapa kamu?" "Dong Suebing." "Dong Suebing." "Siapa Dong Suebing?" Liu Dahai hendak bertanya padanya ketika dia tiba-tiba teringat. Dia duduk di tempat tidurnya. "Kamu adalah ketua Dong." Dia ingat siapa Dong Suebing. Ini adalah wakil kepala biro yang baru dipindahkan, dan hari ini adalah hari resmi pertamanya bekerja. Dong Suebing mencibir. "Liu Dahai, sebagai kepala stasiun, Anda benar-benar membuat bangga keamanan publik." Liu Dahai terkejut. "Ketua Dong, apa yang terjadi?" Dia tahu kepala Dong sangat marah. Namun dia tidak mengerti kapan dia menyinggung wakil kepala biro yang baru dimutasi ini. Dia bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dong Suebing baru saja menyebutkan alamatnya dan berteriak, 10 menit. "Saya memberi Anda waktu 10 menit untuk sampai ke sini." Setelah itu, dia menutup telepon. Liu Dahai tercengang. "Siapa yang saya sakiti?" Istri Liu Dahai bertanya dengan cemas. "Dahai, apa yang kepala Dong katakan?" "Dia memintaku untuk pergi." Liu Dahai tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berpakaian sambil menelepon stasiunnya. Dia memberitahu petugas itu alamatnya dan bertanya, "Cepat cari tahu siapa yang menginap di alamat ini." Dia tidak mengerti mengapa kepala Dong muncul di desa Huitian. Petugas polisi yang menjawab panggilan tersebut segera menjawab, "Kepala Liu, saya tahu tentang keluarga ini. Itu adalah keluarga Luan, dan mereka tidak mendapat dukungan apapun." "Hah, mereka menghubungimu?" Liu Dahai mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Keluarga itu telah menelepon polisi sekitar setengah jam sebelumnya. Salah satu anggota keluarga mereka diintimidasi oleh beberapa hooligan. Anda juga harus tahu siapa bos para hooligan itu." "Saya pikir ini adalah masalah kecil dan tidak mengirim petugas untuk menanganinya." Liu Dahai mendengar ini dan memarahi. "Mengapa kamu tidak melapor padaku? Ini hanya perselisihan kecil." "Menurut saya perselisihan kecil. Bahkan kepala biro Dong telah menelepon secara pribadi." Liu Dahai tidak membiarkan petugas itu menyelesaikan perkataannya. "Segera ke sana. Jika kalian semua tidak bisa sampai di sana dalam waktu 5 menit, kalian semua bisa mengemasi tas kalian dan pergi." Di tingkat akar rumput, banyak pemimpin yang melakukan hal berbeda dari para pemimpin di Beijing. Mereka jauh lebih ganas dan terus terang. Setelah menutup telepon, Liu Dahai mengetahui alasan mengapa kepala Dong meneleponnya. Kepala Dong kebetulan melewati daerah itu dan melihat petugas polisi mengabaikan rakyat jelata.
Inikah sebabnya dia sangat marah. Tetapi meskipun dia adalah wakil kepala biro, Desa Huitian tidak berada di bawah yurisdiksinya. Mengapa dia ikut campur dalam urusan orang lain? Dering, dering, dering telepon Liu Dahai berdering lagi. Direktur kantor biro Kabupaten Hu Silian lah yang menelepon. Liu Dahai menjawab. Direktur Hu Silian bertanya. Ketua Liu, apa yang salah di pihak Anda? Liu Dahai tahu Hu Silian menanyakan kemarahan Kepala Dong. Saya tidak begitu yakin. Kepala Dong meneleponku dan memarahiku. Dia ingin saya pergi ke rumah di desa dalam waktu 10 menit. Hu Silian tertawa. Saya baru mengetahui bahwa kampung halaman Kepala Dong berada di desa Huitian, dan nama belakang ibunya adalah Luan. Ah, wajah Liu Dahai berubah menjadi hijau. Direktur terima kasih. Kotoran, aku sedang dalam masalah besar. Liu Dahai segera lari keluar rumahnya. Liu Dahai akhirnya mengerti mengapa Kepala Dong sangat marah. Kerabat Kepala Dong diintimidasi oleh para perusuh dan mereka menelepon polisi. Namun stasiun tersebut mengabaikan panggilannya. Brengsek, ini menantang otoritas Ketua Dong. Jika kata-kata keluar, itu akan menjadi akhir karirnya. Liu Dahai menelepon kantor desa beberapa kali lagi untuk memastikan mereka telah mengirimkan petugas sambil melaju menuju rumah keluarga Dong Suebing. Liu Dahai tidak bersalah. Jika Dong Suebing dipindahkan dari agensi lain, mereka akan mengetahui alamat keluarga dan kerabatnya bahkan sebelum dia melapor untuk bertugas. Tapi Dong Suebing dipindahkan dari agen khusus. Semua informasinya bersifat rahasia. Yang mereka tahu tentang Dong Suebing hanyalah namanya dan di mana dia dipindahkan. Keluarga Luan, semua orang telah mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing melalui telepon. Semuanya menakjubkan. Luan Xiaoping bertanya. Xiaobing, apakah kamu baru saja menelepon Kepala Liu? Semua orang di desa tahu siapa Liu Dahai. Dong Suebing mengangguk. Dia akan segera datang ke sini. Kita akan melihat bagaimana dia akan menyelesaikan ini setelah dia tiba. Kak, jangan khawatir. Karena saya di sini, saya akan membantu Anda. Dia menyentuh punggung Tang Jin dan menyeka air matanya. Jika kepala desa ingin mengabaikan ini dan ingin melindungi para huligan itu, baiklah. Saya akan membiarkan biro kabupaten mengirim petugas ke sana. Jangan takut, berhentilah menangis. Mata Tang Jin terbuka lebar. Biro daerah. Istri Paman Dong Suebing merasa dia semakin baik. Anda berasal dari keamanan negara Beijing. Anda tidak memiliki otoritas apapun di sini. Itu benar. Tidak ada yang percaya Liu Dahai akan datang. Dia adalah pemimpin di desa. Mengapa dia menangani kasus ini secara pribadi? Dong Suebing hanya duduk di sana melihat perhiasannya. Jika Liu Dahai tidak datang dalam waktu 10 menit, itu berarti dia mengetahui alamat ini dan sengaja memilih untuk mengabaikan panggilannya. Ini untuk menantang otoritasnya. Dong Suebing tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak kepalanya. Jika Liu Dahai tiba dalam waktu 10 menit, itu berarti dia mungkin tidak mengetahui alamat keluarganya. 1 menit berlalu 3 menit lewat 8 menit lewat istri Paman Dong Suebing memandang Dong Suebing dengan tidak sabar dan berkata kepada Luan Xiaoping. Apakah hidangannya sudah selesai? Luan Xiaoping ingat dia sedang mencuci piring di tengah jalan. Kakak ipar, aku akan pergi dan mencucinya sekarang. Memekik, memekik, itu adalah suara pengereman yang keras. Diikuti dengan suara pintu mobil yang dibanting hingga tertutup. Dong Suebing memukul punggung Tang Jin. Xiao Jin, pergi dan buka pintunya. Dong Suebing sendiri tidak akan membuka pintunya. Tapi semua orang di rumah itu semuanya adalah tetua Dong Suebing, dan dia hanya bisa meminta Tang Jin untuk membuka pintu. Tang Jin ketakutan. Dia merasa mungkin para penjelajah itu datang untuk membuat masalah. Dia berjalan menuju pintu dan membukanya dengan hati-hati. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat setelah dia membuka pintu. Ada 7-8 petugas polisi dan kepala kantor desa Liu Dahai berdiri di luar. Kamu siapa yang kalian semua cari? Bibi pertama, Paman, bibi kedua, dan yang lainnya melihat keluar dari kehidupan dan kejutan. Dia benar-benar datang. Liu Dahai benar-benar datang. Apa yang terjadi? Sebelum semua orang mengetahui apa yang terjadi, Dong Suebing berkata, Anda adalah kepala Liu. Petugas di kantor desa Anda benar-benar tepat waktu. Kalian semua tiba begitu cepat. Semua orang di rumah terkejut. Dong Suebing menggebrak meja dengan teleponnya. 2 panggilan. Setengah jam.
Kalian semua masih berani memberitahuku bahwa kalian semua tidak memiliki cukup tenaga dan tidak akan datang hari ini. Ah, apa yang sedang kalian lakukan? Luan Xiaoping panik dan segera memberi isyarat kepada putranya. Paman Dong Suebing, Tang Jin, dan yang lainnya tercengang. Kepala Liu adalah kepala kantor polisi desa. Anda berani memarahinya seperti ini. Beberapa petugas polisi dipanggil setelah menerima panggilan di rumah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terkejut melihat kepala stasiun mereka dimarahi oleh seorang pemuda berusia awal 20-an. Beberapa dari mereka hendak memarahi Dong Suebing ketika Liu Dahai mengatakan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Liu Dahai menyeka keringatnya. Kepala Dong, operator stasiun kami yang gagal dalam tugasnya. Ketua Dong, dia adalah kepala biro Dong yang baru dipindahkan. Beberapa petugas polisi segera tutup mulut dan berdiri tegak. Dong Suebing melanjutkan, berhentilah memaksakan tanggung jawab kepada orang lain. Kalian semua berani mengabaikan seruan masyarakat untuk meminta bantuan. Tunggu sampai besok, kita pasti sudah mati saat itu. Dari apa yang saya lihat, Anda semua tidak punya niat mengirim petugas ke sana. Apakah ini cara stasiun Anda melakukan sesuatu? Ah, apakah ini cara kalian semua melayani rakyat? Ah, Liu Dahai menundukkan kepalanya. Ketua Dong, ini adalah kesalahanku. Saya telah gagal mengatur anak buah saya. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Liu Dahai tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu ini adalah rumah keluarga Dong Suebing. Dia tidak bisa mengatakan hal ini karena ini akan memberitahu kepala Dong bahwa petugas polisi mengabaikan seruan masyarakat untuk meminta bantuan. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hal ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.